Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anak Ustaz yang masih berada di rumah? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Ustaz, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 5 dan 6. Silakan anak-anak Ustaz semuanya simak video berikut ini. Pada pembelajaran 5, di sini ada percakapan antara perahu dan balon. Baiklah anak-anak Ustaz, kita sama-sama mengetahui bahwa perahu dan balon merupakan benda mati dan mereka tidak bisa berbicara. Di sini hanya sebatas pembelajaran saja ya anak Ustaz. Silakan dengarkan percakapannya. Balon, perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Kemudian dijawab oleh perahu, dengan bantuan angin. Balon, angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Kemudian silakan anak Ustaz mendengarkan teks yang Ustaz bacakan tentang meniup balon. Ustaz bacakan ya anak Ustaz, silakan didengarkan baik-baik. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Baiklah anak Ustaz, coba amati gambar berikut ini. Di sini adalah permainan yang dilakukan Udin dan teman-temannya adalah permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Dalam aturan bermain pasti ada aturannya ya anak Ustaz. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja, di rumah pun juga ada aturan kita ya anak-anak Ustaz. Kemudian anak-anak Ustaz, pada pembelajaran 6, silakan dengarkan percakapan antara ibu dan anaknya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Kemudian dijawab oleh ibu, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Kemudian anak Ustaz, silakan dengarkan teks yang Ustaz bacakan ini tentang wujud benda. Ustaz bacakan ya anak Ustaz. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, bantu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Kemudian anak Ustaz, di sini ada makna kosakata tentang wujud benda. Wujud maknanya apa anak Ustaz? Rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran maknanya besar sesuatu. Padat, apa maknanya anak Ustaz? Benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair, apa maknanya anak Ustaz? Bersifat seperti air atau encer.
sementara gas maknanya ringan bersifat seperti udara. Kemudian kita lanjut pembelajaran berikutnya. Beni mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Baiklah Nan Ustadz, berapa jumlah pistol air semuanya? Coba Nan Ustadz perhatikan, di sini ada 3 buah pistol. Ditulis 3 kali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 kali 1. Jadi 3 kali 1 di sini artinya 3 kali penjumlahan angka 1. Nah, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa Nah Ustadz? Sama dengan 3. Baiklah anak Ustadz, ini adalah pembelajaran SBDP tentang belajar perkalian. Siapa yang menciptakan belajar perkalian anak Ustadz? Diciptakan oleh Ibu Sud. Kita sama-sama mengetahui anak Ustadz bahwasanya kita tidak dibenarkan dalam agama kita untuk bermusik. Cukup kita ketahui siapa yang menciptakan lagu tersebut. Bahwasanya belajar perkalian, lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Baiklah anak-anak Ustadz semuanya, lanjut kita pada pembelajaran matematika. Coba anak-anak Ustadz perhatikan perintah soalnya. Perintah soalnya, tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang, kemudian tentukan hasilnya. Jadi anak-anak Ustadz semuanya, pembelajaran kita kali ini adalah tentang perkalian. Jadi anak Ustadz, ketika anak Ustadz kesulitan dalam perkalian, bisa kita gunakan penjumlahan secara berulang. Hasilnya sama anak ya. Hasilnya nanti akan sama. 2 kali 5, 10. Nanti ketika kita gunakan penjumlahan secara berulang, berarti ada berapa nak? Ada 2 kali penjumlahan angka 5. Juga hasilnya 10. Jadi itu untuk memudahkan anak Ustadz, kita gunakan penjumlahan secara berulang. 2 kali 5 berarti 2 kali penjumlahan angka 5. Berarti 2 kali 5 ini 2 kali penjumlahan angka 5. 5 ditambah 5 sama dengan berapa anak Ustadz? 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian lanjut perkalian selanjutnya. 4 dikali 2. Kita gunakan penjumlahan secara berulang. Berarti 4 kali penjumlahan angka 2. Berarti ada 4 kali penjumlahan angka 2. 2 tambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa anak Ustadz? 2 tambah 2 sama dengan 4. Ditambah 2 sama dengan 6. Ditambah 2 sama dengan 8. Lanjut Ustadz. 5 dikali 7. Jika anak Ustadz menemukan atau kesulitan dalam mencari 5 kali 7, bisa kita gunakan penjumlahan secara berulang. Berarti 5 kali 7 ini sama dengan apa nak? Berarti ada 5 kali penjumlahan angka 7. Berarti 5 kali 7 ini maksudnya 5 kali penjumlahan angka 7. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Berarti 7 tambah 7 berapa anak Ustaz? 14 ditambah 7 21 ditambah 7 berapa anak Ustaz? 28 ditambah 7 35. Berarti jawabannya 35. Lanjut Ustaz. Untuk perkalian selanjutnya, soal nomor 4. 6 dikali 4. Kita bisa juga digunakan penjumlahan secara berulang. Berarti 6 kali penjumlahan angka 4. Berarti 6 kali 4 ini artinya Ustaz, 6 kali penjumlahan angka 4. Berarti kita tulis 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Kita hitung Ustaz. Ini kan 6 kali 4 sama dengan 6 kali penjumlahan 6 kali penjumlahan angka 4. Kita hitung nak ya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 angka 4. Penjumlahan angka 4. 4 ditambah 4 8 tambah 4 12 ditambah 4 16 ditambah 4 20 ditambah 4 24. Ini Ustaz ya.
Hasilnya berapa? 24. Ustaz ulangi sekali lagi. Bahwasanya 6 kali 4 bisa kita gunakan penjumlahan secara berulang. Berarti ada 6 kali penjumlahan angka 4. 4 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, tambah 4, 24. Lanjut. Soal nomor 5. 2 kali 8 anak Ustaz. 2 kali 8 ini bisa kita gunakan penjumlahan secara berulang. Berarti kalau 2 kali 8 ini sama nak, artinya dengan 2 kali penjumlahan angka 8. 2 kali penjumlahan angka adalah 8. Kita tulis Ustaz. 8 ditambah 8. Angka 8 ini ada 2 kali penjumlahannya. 8 tambah 8 berapa Ustaz? 16. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak Ustaz semuanya paham dengan Ustaz jelaskan. Marilah kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.